Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, narasumber pada malam hari ini, yaitu dengan Kak Nur Istirohah, untuk jam pertama, untuk jam kedua nanti sama Kak Naba. Jadi malam ini, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan sepertinya malam pertama untuk bimbingan SNBDB. Dan untuk itu, mari kita sebelum mulai untuk membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari nanti, apa yang kita inginkan mendapatkan keberkahan semua. Ala hadiniyah wa ala niyatin solihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, adik-adik semuanya sudah siap untuk bimbingan pada malam hari ini? Sudah. Oke, mohon ini nanti setelah saya serahkan oleh narasumber. Jadi mohon adik-adik semuanya perhatikan dan semuanya di mute ketika nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan untuk bertanya ataupun angkat tangan terlebih dahulu agar nanti memudahkan narasumber menjawab pertanyaan dari adik-adik semuanya. Begitu ya. Ini nanti untuk jam atau untuk pukul 19.00 sampai dengan pukul 8 materinya itu kepribadian dengan narasumber Kak Nur Istirohah. Untuk jam kedua pukul 20 sampai dengan pukul 21 materi penelusuran bakat minat dengan narasumber Kakak Nur Aisyatin Naba. Mungkin saya cukupi dulu waktu sepenuhnya saya berikan kepada narasumber. Monggo narasumber kami persilahkan. Baik, Kak Ridwan, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Salam. Malam, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Weekend ini diisi dengan belajar persiapan masuk Man IC. Oke, adik-adik, eh, perkenalkan, nama saya Kak Nur, ya biasa dipanggil Kak Nur ya, nama Nur Istirohah. Nanti adik-adik bisa panggil Kak Nur aja gitu ya. Kemudian Kak Nur pada malam hari ini akan mendampingi adik-adik belajar mengenai kepribadian. Kemarin sudah mengerjakan pretest dari Bimbel yang sudah di-share. Sudah ya, sudah lihat hasilnya, adik-adik semuanya. Apa? Gimana hasilnya? Memuaskan. Sudah. Alhamdulillah. Kurang memuaskan. Oh, oke, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang kepribadian. Ini merupakan subtes TPB ya, tes potensi belajar. Di mana tes ini tidak dipelajari di karena adik-adik biasanya kalau di sekolah tidak mempelajari tentang kepribadian ya. Biasanya bahasa Indonesia, IPA, IPS,
kemudian mapel lain. Nah, di sini adik-adik akan ditambah nih pengalamannya dengan belajar kepribadian. Ya, Eh, apa itu kepribadian? Nanti dengan Kak Nur, Kak Nur kasih ini dulu ya. Mungkin ini materi terlebih dahulu. mulai. Sudah kelihatan? Oh, sudah ya. Adik-adik suaranya di mute ya. Bisa respon di ini ya, di apa namanya itu, di chat, kolom chat. Oke, kita akan membahas yang namanya kepribadian atau personality. Kalau pengalaman tahun kemarin, tes kepribadian ini cukup banyak ya, adik-adik ya. Sekitar ada 78 soal. Jadi, walaupun tes kepribadian ini mudah, tapi adik-adik harus bisa memanajemen waktu, terus ketelitian, ketepatan dalam mengerjakan, itu semuanya harus seimbang. Seperti itu. Oke, balik lagi ke materi. Yang pertama, personality atau kepribadian. Kak Nur bacakan terlebih dahulu. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Ya, definisi lain keseluruhan karakteristik, sifat, dan perilaku yang unik pada setiap individu. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Jadi, kita semuanya ini punya kepribadian masing-masing, punya kepribadian yang berbeda. Dan kepribadian itu unik ya, satu sama lain itu kadang ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi pasti masing-masing punya keunikan tersendiri. Bahasa mudahnya itu kepribadian ya akhlak ya. Kalau di kita akhlak, kalau di Islam akhlak. Terus lanjut, kenapa tes kepribadian masuk dalam kategori subtes SNPDB? Nih, jawabannya karena di Man IC tidak hanya melulu dengan akademik aja, tapi juga prestasi lain, yaitu tentang karakter, ya, adab, sopan santun, dan lain sebagainya. Kalau kepribadian adik-adik baik, insya Allah semuanya jadi baik ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Kalau Kak Nur kecepatan nanti bisa diinterupsi ya. Oke, aspek utamanya kepribadian ada empat ya adik-adik ya. Ada fisik, ada psikologis, sosial, dan emosi. Fisik, fisik itu yang terlihat penampilan, postur, ekspresi wajah, ya, gestur, dan lain sebagainya. Psikologis menyangkut tentang pikiran, apa yang kita pikirkan, kemudian perasaan, apa yang kita rasakan, dan motivasi. Ini adik-adik ikut tes, ikut bimbel SNPDB ini motivasinya apa? Pastinya tak lain, tak bukan ya untuk mendaftar ke Man Insan Cendekia. Kemudian yang ketiga sosial. Aspek sosial ini berhubungan dengan interaksi, komunikasi, hubungan kita kepada sesama, hubungan kita kepada lingkungan, Ini komunikasi kita bagaimana download film dulu, seperti Mbak. itu. Download film dulu. Kemudian selanjutnya aspek emosi. Emosi terkait dengan perasaan, reaksi dan kontrol emosi. Itu ya aspek utama dari kepribadian. Selanjutnya,
Selanjutnya, karakteristik kepribadian. Ini ada 7, adik-adik. Yang pertama, stabilitas. Terus yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, empati. Kita baca dulu yang pertama, stabilitas. Ini konsistensi dalam perilaku dan emosi. Ini stabil apa enggak perilaku kita sehari-hari. Kadang kalau ada pemicu yang membuat emosi kita apa namanya marah atau sedih, itu secara spontanitas ya akan memengaruhi kepribadian kita. Kalau kita sudah bisa memanagenya, insya Allah akan terjadi stabilitas atau ke kestabilan emosi dan perilaku. Yang kedua, kemandirian, yaitu kemampuan mengambil keputusan. Bagaimana adik-adik setelah adik-adik memutuskan ingin tes di MAN IC ya, ingin tes masuk ke MAN IC, itu sebuah keputusan yang besar, yang mulia, karena adik-adik harus bersaing dengan beribu-ribu pendaftar, seperti itu. Jadi dilihat juga dari kemandirian. Terus selanjutnya, karakteristik kepribadian selanjutnya yang ketiga, yaitu kreativitas, kemampuan berpikir dan berinovasi. Jadi kepribadian juga menyangkut tentang kreativitas. Bagaimana kita mampu berpikir, terus menciptakan inovasi yang baru, seperti itu. Yang keempat, selain tiga tadi, yaitu empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Ini yang biasa kalau ada teman curhat, terus teman cerita, kita mampu merasakan apa yang teman kita ceritakan. Kemudian kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita atau saudara kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Kemudian kedisiplinan, kemampuan mengontrol diri. Yang keenam, kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menginspirasi. Dan yang ketujuh, kemampuan beradaptasi, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Jadi karakteristik kepribadian itu apa saja ya? Itu bisa adik-adik lihat ada 7 ya. Ada stabilitas, kemandirian, kreativitas, empati, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Ini nanti akan muncul di dalam sub-sub tes dalam kepribadian. Jadi adik-adik akan menilai soal-soal yang ada di dalamnya. Semisal hari ini saya datang ke madrasah namun telat karena tadi di jalan ban ban motor bocor atau ada hal lain yang membuat kita datang telat. Nah, di situ bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Nah, di situ nanti ada pilihannya, ada A, B, C, ada pilihan gandanya. Adik-adik dituntut untuk menjawab. Bagaimana yang tepat yang harus dilakukan? Harus meminta izin dulu ke guru piket biar boleh boleh masuk atau eh, apa namanya? Meminta izin langsung ke guru kelas yang mengajar malam di pagi itu ya, pas telat itu meminta izin diceritakan karena kondisinya banyak kempes, bocor, atau hal lainnya seperti itu. Jadi nanti dari karakteristik ini, kepribadian ini akan muncul di dalam soal-soal. Setelah selesai teori ini nanti ya,
Kak Nur akan kasih soal-soal tentang kepribadian. Kemarin sudah ini ya, adik-adik sudah lihat di pretest, insya Allah kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang teori Big Five Personality. Ini merupakan tes kepribadian yang disusun dan dicetuskan oleh Oliver Pajon. Ini merumuskan kepribadian individu dapat dilihat melalui 5 dimensi kepribadian yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki keunikan serta definisinya tersendiri. Dimensi kepribadian tersebut yaitu extraversion, kemudian neurotism, kemudian agreeableness, conscientiousness, terus openness. Ya, ada interaksi sosial, pengelolaan emosi, rasa empati, motivasi berprestasi, dan keterbukaan. Ini pembagian dari eh, Pak apa ini Oliver Pajon ya, Pajon. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi masih semangat ya. Bismillah, semangat. Oke, extraversion ini merupakan interaksi sosial. Jadi individu itu ada yang punya interaksi sosial yang tinggi dan interaksi sosial yang rendah. Yang tinggi ini individu yang mempunyai banyak energi untuk dikeluarkan ketika berada dalam situasi sosial. Kebalikannya, individu yang memiliki extraversion atau interaksi sosial yang rendah ini disebut juga dengan introvert. Ini cenderung menghemat dan mempunyai energi yang rendah untuk melakukan aktivitas di lingkup sosial dan cenderung menyendiri untuk bisa mengisi kembali energi untuk bersosialisasi tersebut. Jadi interaksi sosial ini dibagi dua, ada yang ekstrovert dan ada yang introvert. Yang ekstrovert itu energinya luar biasa, banyak karena apa namanya? Punya kepribadian yang suka bergaul, suka berbicara, seperti itu. Kalau yang introvert ini itu kebalikan dari ekstrovert seperti itu. Next, yang kedua neurotism ini pengelolaan emosi. Ini bagaimana cara kita mengelola emosi dan ini juga ada yang cenderung tinggi dan ada yang cenderung pengelolaan emosinya rendah. Yang tinggi bagaimana? Kalau yang tinggi ini punya emosi yang stabil. Stabil itu konsisten. Eh, Tidak yang terlalu emosinya menggebu-gebu juga tidak terlalu yang low gitu. Ini memiliki suasana hati yang baik, cenderung seperti itu, dan tidak mudah khawatir, percaya diri, dan cenderung optimis. Ini yang punya pengelolaan emosi yang tinggi. Sedangkan yang punya pengelolaan emosi yang rendah, ini sebaliknya. Ini seperti sulit mengontrol emosi, merasa tidak aman, tidak percaya diri, dan cenderung pesimis. Biasanya kalau melakukan sesuatu eh, lebih ke takut tidak bisa, takut diomongin orang, takut salah, ya tidak berani mencoba. Ini mempunyai pengelolaan emosi yang rendah. Ya, tinggal adik-adik nanti silakan adik-adik termasuk tipe kepribadian yang seperti apa, ya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu agreeableness, ya. Ini rasa empati. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya nanti agak kurang ya.
Ini individu yang mempunyai, ini juga dibagi dua ya. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kalau yang tinggi ini cenderung lebih mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, senang membantu, terus mempunyai empati yang tinggi. Ya, ringan tangan dalam artian suka membantu, suka menolong. Kalau ada kesulitan, sudah langsung cepat-cepat membantu. Seperti itu ya. Kemudian yang punya empati yang rendah ini cenderung untuk lebih kompetitif dalam menghadapi orang lain, selektif ya. Tidak dapat bekerja sama bahkan bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain tanpa masalah. Ini kalau empatinya kurang cenderung acuh tak acuh, cuek dan tidak memikirkan orang lain, perasaan orang lain. Itu yang ketiga, ya. Tadi ada 5. Yang pertama interaksi sosial, pengelolaan emosi, dan yang ketiga empati. Sekarang kita berlanjut ke yang keempat, yaitu motivasi berprestasi. Ini ada yang tinggi dan ada yang rendah. Yang tinggi itu bagaimana? Yaitu punya perhatian yang tinggi, memiliki kontrol impuls yang baik, serta berpikir dengan cara yang rinci dan terorganisir. Saat mengerjakan sesuatu, mereka juga fokus pada tujuan dan rencana awal yang sudah dibuat. Jadi lebih terorganisir. Hari ini, malam ini, setiap malam Sabtu, malam Minggu harus belajar bimbel jam sekian-sekian. Terus setelahnya belajar mandiri, mutolaah, pelajaran-pelajaran, dan lain sebagainya. Itu yang punya motivasi berprestasi yang tinggi. Malam sudah dipersiapkan besok pelajarannya apa. Sedangkan sebaliknya, orang yang punya motivasi berprestasi rendah ini kurang terstruktur, kurang terorganisir. Mereka kadang menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas dan terkadang melewatkan tenggang waktu sepenuhnya. Jadi ketika ada PR, ada tugas dari Bapak Ibu guru, nanti dikerjakan nanti masih waktunya masih panjang. Terus nanti pas di kelas atau pas deadline dikerjakan seperti itu. Jadi nanti ini dalam subtesnya adik-adik harus memilih jawaban yang tepat jika dihadapkan dengan soal-soal. Misalnya adik-adik harus mengumpulkan tugas di hari Senin. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik apa namanya sibuk dengan kegiatan, banyak tugas-tugas, tapi adik-adik kalau punya motivasi berprestasi yang tinggi, pasti adik-adik akan mengumpulkan sesuai deadline, sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tapi kalau yang punya motivasi berprestasi rendah, biasanya akan menunda-nunda. Nanti aja pas hari H. Hari hanya dikerjain buru-buru dan kadang masih minta dispen, masih minta keringanan, eh, mengumpulkan di akhir pelajaran atau mengumpulkan di akhir KBM atau mungkin malah besoknya dengan berbagai alasan seperti itu. Kalau orang yang punya pemotivasi berprestasi yang tinggi itu semuanya sudah diorganisir, sudah diatur, bahwa kalau dikumpulkan hari Senin, berarti kalau bisa hari Minggu sudah bisa dikerjakan, harus sudah selesai. Hari Minggu sudah harus selesai. Itu ya, adik-adik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, keterbukaan. Ini adik-adik juga dituntut untuk openness atau keterbukaan. Ini juga dibagi dua, ada yang tinggi dan rendah. Yang tinggi ini cenderung keter apa punya
tarikan terhadap berbagai hal. Mereka juga menikmati pengalaman baru dan cenderung suka berpetualang serta merupakan pribadi yang kreatif. Sedangkan yang rendah ini sedikit tradisional, konservatif, dan sedikit kesulitan untuk menerima ide atau pemikiran yang abstrak atau yang baru. Mereka tidak suka perubahan, tidak suka menikmati hal baru, dan tidak imajinatif. Jadi misalnya nih, kalau belajar itu bisa loh, bisa bimbingan lewat online ya, tidak hanya terpaku pada tempat, tapi sekarang bisa lewat daring online seperti adik-adik yang dijalani ini. Ini adik-adik kan ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Tegal, ada yang dari mungkin Sumatera, Sulawesi, bahkan ada yang jauh ya, luar Jawa seperti itu. Tapi dengan karena adik-adik punya motivasi belajar yang tinggi dan punya keterbukaan, jadi adik-adik pemikirannya itu luas ya. Suka hal yang baru, pengalaman baru, menerima perubahan yang tidak biasanya, seperti itu. Tapi kalau orang yang punya keterbukaannya rendah, itu kadang nggak mau disuruh belajar mungkin lewat online, maunya yang offline. Seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya. Ini eh tinggal 3 slide ya, adik-adik ya. Masih semangat ya. Oke, bisa sambil minum kalau haus. Selanjutnya, contoh skala Big Five Personality. Ini ada klasifikasi, ada interaksi sosial, yang ini ya, yang warna biru, biru muda. Ini senang bergaul dan menambah teman baru di lingkungan pergaulan yang seluas-luasnya. Senang memulai pembicaraan dalam pertemuan dengan kelompok dan lebih banyak berbicara dibanding anggota-anggota lain pada umumnya, agar suasana kelompok lebih hidup atau dinamis. Yang ketiga, menyenangi acara bepergian bersama teman-teman dan melakukan kegiatan di luar rumah. Ini merupakan contoh extraversion yang tinggi atau ekstrovert. Sedangkan yang tiga ini pemalu dalam memulai keakraban dengan orang yang baru dikenal, senang bekerja atau belajar sendiri, serta menikmati keasyikan sewaktu mempunyai kesempatan, bisa menyendiri, dan asik dengan dunianya sendiri, terus menahan diri untuk tidak berbicara sebelum diminta orang lain atau terpaksa berbicara karena tuntutan situasi, sehingga terkesan kurang banyak berbicara dibanding orang lain pada umumnya. Kalau yang tiga ini merupakan contoh interaksi sosial yang rendah atau introvert. Jadi masing-masing punya kekhasan nih, punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, adik-adik ya. Kemudian selanjutnya, contoh pengelolaan emosi yang sebelah kanan ini, neurotism, pengelolaan emosi, bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebihan untuk mampu tetap berpikir jernih ketika menghadapi masalah atau tekanan yang terasa berat, tetap mampu menikmati suasana dan sikap santai ketika menghadapi masalah atau tekanan batas waktu penyelesaian tugas yang mendesak. Kemudian mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara cepat. Ini merupakan contoh-contoh yang pengelolaan emosi yang sudah baik ya atau skornya tinggi. Terus selanjutnya, cemas jika menghadapi hal-hal yang baru, bahkan bisa menjadi lebih gugup ketika ada kemungkinan bahwa saya akan dinilai oleh orang lain baik buruk, pandai, kurang pandai, cekatan lamban, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengelolaan emosi yang rendah. Kemudian selanjutnya, merasa tegang ketika ada kejadian yang tidak terduga atau harus bertindak dalam waktu yang secepat-cepatnya.
sehingga tidak bisa menikmati aktivitas penyelesaian tugas, lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Ini ada apa namanya rasa empati ya yang rendah. Oke, selanjutnya, selanjutnya mudah bekerja sama dengan berbagai macam orang, mudah bersikap ramah, akrab, dan berperilaku spontan tanpa perlu dipikir terlalu panjang kepada orang lain yang ditemui. Kemudian berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama. Ini sama ya. Berpikir cermat sekali dan banyak pertimbangan sebelum bisa mempercayai orang lain. Bisa bertindak keras meskipun dirasakan oleh orang yang menerima tindakan tersebut sebagai sikap yang menyakitkan atau terlalu kaku. Ini dedek ya. Ini yang ada rasa empati yang tinggi dan ada yang rasa empati yang rendah. Terus selanjutnya mengatur kegiatan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang cermat, terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan teratur, rapi dalam menata barang-barang agar penempatan mudah dikenali, lebih memperhatikan cepatnya penyelesaian suatu tugas, meskipun kualitas penyelesaian dinilai orang lain kurang begitu baik. Ini merupakan contoh motivasi prestasi yang tinggi. Sedangkan yang rendah ini adik-adik bisa dibaca. Mungkin ada yang mau membantu membaca? Ada? Sekalian perkenalan ya, biar nggak ngantuk. Gantian mungkin ada yang mau coba. Kak Alvin 064. Kak Alvin masih menyimak Kak Nur? Masih. Ya, coba Kak Alvin. Yang motivasi berprestasi yang rendah contohnya apa? Ini bisa dibaca. Bisa meras bisa merasa kebingungan jika dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas. Karena berarti bahwa jadwal pengerjaan semuanya harus diatur secara ketat. Terus, Itu kan? satu lagi. Kurang sabar menyelesaikan tugas yang banyak menuntut penyelesaian secara hati-hati dan rinci atau detail. Ya. Nah, itu merupakan contoh motivasi berprestasi yang apa? Ade Alvin, Kak Ye, Alvin, ye, yang yang rendah ya. rendah Kak ya. Alvin dari mana ini? MTS Negeri 1 Kebumen. Oh, Kebumen. Ya, Ya, terima kasih Kak Alvin. Terus selanjutnya openness, keterbukaan. Nih siapa ini? Tinggal satu slide. Siapa yang mau baca? Mungkin Kak 011, Kak Siva. Iya, Kak. Ya, silakan dibaca. Ini menyenangi kegiatan. Kegiatan menambah pengetahuan baru sebanyak-banyaknya yang mampu merangsang rasa ingin tahu dan keasikan berpikir. Terus, Berusaha untuk selalu mencari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. kemudian, Menyenangi keindahan lebih dari sekedar umum unsur kegunaan, mungkin malah lebih menyenangi sesuatu yang indah meskipun oleh orang lain dinilai kurang berguna. mm-mm. Oke, ini eh, contoh-contoh apa?
Keterbukaan. Ya, keterbukaan, openness. Ada yang tinggi skornya dan ada yang rendah. Jika yang rendah, berarti kebalikannya ya. Yang tadi konservatif, tradisional ya, kurang mau membuka diri ya, kurang kreatif, inovatif seperti itu. Ini merupakan contoh-contoh tadi ya, eh, teori kepribadian Big Five Personality. Nanti akan di apa? Kita lihat di soal-soal. Bentar, Kak Nur share layar lagi. Nih, yang kemarin adik-adik kerjakan sewaktu tryout pretest ya, SNPDB. Yuk, soal pertama. Siapa yang mau membaca? Ini kayaknya 035 Naomi. Kayaknya bareng-bareng ya. Ini berapa orang ini? Iya Kak, soalnya tadi teman-teman yang lain nggak bisa masuk ke Zoom Oh gitu. Ini kamu lagi di mana? di kelas. Oh di kelas bareng-bareng ya. Ya. Dari mana sekolahnya? Dari MTS Negeri 1 Kebumen. Oh, Kebumen terus nih. Kebetulan ya. Berarti satu kelas dengan Kak Alvin. Iya. Oh, Masya Allah ya semangat. Berarti kalian punya motivasi berprestasi yang tinggi ya, adik-adik ya. Yuk, coba satu yuk. Siapa yang mau membaca sekalian menjawab? Yang Naomi siapa Naomi? Gimana Kak? Ya, Naomi yang baca. Oh, oh ya. Ahmad Akbar mendapat tugas sejarah yang harus selesai pada hari Senin 22 September 2025. Hal apa yang harus dilakukan Ahmad Akbar sedangkan waktu sangat berdekatan dengan tugas-tugas lainnya yang harus dikumpulkan di hari dan tanggal yang sama? Em, Jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Ini terkait motivasi berprestasi ya, soal pertama. Kalau yang punya eh, motivasi belajar yang tinggi, berprestasi yang tinggi, biasanya tadi tersistem, terorganisir, ya. ya, eh Apa? Kira-kira yang tepat apa? C. Oke, C. Dibaca. Ahmad Akbar akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 21 September 2025 jika memungkinkan. Oke, sip. Seperti itu. Bagus ya, jawabannya benar ya, adik-adik. Ini berarti nanti skornya ya tinggi. Diusahakan adik-adik dalam menjawab pertanyaan itu dipilih yang paling baik ya, yang Ya. paling benar. Walaupun kalau adik-adik dihadapkan situasi seperti itu kan kadang adik-adik ada yang minta dispen, terus mungkin malah mengumpulkannya 2 hari setelahnya. Tapi adik-adik jangan menuruti kebiasaan ya. Tapi Ya. adik-adik harus menjawab dengan pas atau tepat. Oke, yang kedua. Terima kasih ya, Kak Naomi. Ya. Coba yang kedua yang ada di layar Kak Nur ini 043 Zidni. Silakan Kak Zidni. Baik, kan saya bacakan benar, Kak. Ini ada masalah. Aduh, Kak Sifat tadi dari mana? MTS 1 Magelang juga. Magelang. Apa? Kebumen. Sama. Apa beda? Dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Wah, Purwokerto. Iya. ini baik saya bacakan ya, Kak. Iya, oke. Silakan Kak Zidni. Nomor 2, ketika saya gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya
A. Mencari dengan seksama siapa yang turut adil dalam kegagalan saya tersebut. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Menurut saya pribadi jawabannya adalah D. Oke, sip, tepat sekali. D. Jangan sampai nanti jawabnya ini ya kalian A ya, malah menyalahkan orang lain itu nggak baik. Jadi harus melakukan introspeksi kenapa kok gagal. Terus introspeksi kalian harus memperbaiki. Jangan sampai sudah gagal kalian malah menyalahkan orang lain atau bersedih hati berlarut-larut. Bersedih hati boleh asal nggak over atau asal nggak kebablasan atau berlebihan seperti itu. Baik, Kak Zidni dari mana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Zidni Dwijaya Nelta. Saya dari MTS Negeri 1 Brebes. Wah, berbet. Oke, Kak Nur cari lagi nih yang ketiga. Siapa yang mau baca? Harus dipilih ya. Hmm. Oke, Aku kak, saya kak. ya siapa Kak? Siapa? Ahda, Mahda. Ahda. Ah, Ahda dari mana? Ahda. Dari SMP IT Lukman Al Hakim Slawi, Wah, Tegal. Selawi Tegal. Tegal terkenal apanya ini? Tahu aci ya? Iya iya. Sama apa? Nih, Telur asin ya? telur asin Brebes kak. Telur asin Brebes. Oh, oh Ya, Brebes ya. Nah, ya. tetangganya lah. Mm-mm. Heeh, yuk, Nomor 3 kak. Apa ya nomor apa? Oke. nomor tiga. Bila ada teman yang salah memanggil nama saya, maka apa yang seharusnya saya lakukan? Hmm, C. Ya, apa itu? Jawabannya saya. Saya Hmm. mengingatkan keliruannya dengan baik. Oke, sip. Tapi biasanya kamu gimana kalau ada yang memanggil tidak dengan namanya? Gak apa-apa sih kak. Udah nggak Eh, ini apa ya nggak Masya terus. Allah. Masya Hatinya Allah. Masya Allah. Semoga, semoga ini ya sesuai ya. Jadi Amin. adik-adik ya, cara jawabnya ya harus tepat dan benar. Jangan menuruti perasaan atau bawa perasaan, baper. Jangan. Terus yang keempat, siapa yang mau? Saya Kak. Ya, sebutkan nama Javas. dari. Jika ada hal yang merusak rencana saya, maka saya melakukan evaluasi menyeluruh Ya, Javas dari mana? Ini. dari MTS 1 Kebumen. Wah, Kebumen lagi. Banyak ya, Kebumen. Sama-sama Alhamdulillah Nandani banyak ya. Kak yang ikut. Alhamdulillah. Wah, kamu harus bersaing tuh sama teman-temanmu. Ya, harus belajarnya harus tinggi ya. Semangat. Siap Kak. Kalau temennya belajar 1 jam, kamu belajar 2 jam. Oke, sip ya. Bagus. Jawabannya C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan bukan marah-marah ya. Selanjutnya nomor 5. Izin menjawab. Aspal. Oh ya, Syaswina. Ya, dari mana Syaswina? Di lingkungan sekolah yang baru, menurut kepribadian saya akan menjawab, saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya. Wah, ekstrovert. Yeay. Ya, seperti itu ya. Kalau ekstrovert itu tadi
lebih dan suka ngajak ngomong duluan. Ini Kebalikannya kalau introvert, eh, apa namanya? Kalau nggak disuruh ngomong, nggak ngomong gitu. Kayak Syahmina kalau di sekolahan ini ya ceria, mudah bergaul gitu ya, Kak ya. Dari alumni mana? Alumni dari sekolah mana? SMP IT Lukman Al-Hakim Selawi. Wah, temennya siapa tadi? Ada. Yang banyak juga ya. Ini yang sekolah di IT Alukman Selawi ini mondok atau pulang? Kenal. Enggak, mondok apa pulang ke rumah? Ada yang mondok, ada yang ini Kak, ada dua program. Boarding. Boarding school. Ya boarding, ada yang boarding, ada yang pulang dari rumah itu. Oh. Ini kalian termasuk yang mondok atau boarding? Yang boarding apa pulang? Boarding. Kalau saya pulang Kak. Oh, ada yang pulang, ada yang boarding. Macam-macam. Kalau saya boarding. Oh, Alhamdulillah diizinkan ya. Ya. Pakai laptop. Laptop sendiri. Ya. Oke, sip. Kayaknya udah pada pinter-pinter ya. Tinggal besok kalau dihadapkan, kalau kemarin 78, siap-siap ya sekitar itu ya soalnya ya. Jadi harus teliti, jangan terkecoh dengan jawaban-jawaban. Pilih jawaban yang paling tepat, yang paling benar. Jangan buru-buru, nggak usah. Yang penting kalian tahu, oh waktunya masih cukup tuh dimaksimalkan. Kemudian yang keenam, siapa yang mau? Yang Ya, Kak. keenam, yuk Halo. siapa dulu nih? Yang udah gantian yang lain ya. Ayes ya. Ya, Kak. Yuk silakan, Ayes. Saat pandemi tiba-tiba datang dan pembelajaran diganti dengan daring, maka saya C. Mengikuti aturan dan melaksanakan dengan baik. Oke, pada kangen nggak pelajaran daring? gimana? Enggak, Kenapa? karena lebih fokus offline. Offline-nya lebih enak ya. Kalau ini daring gimana? Dari Alwil dan 15 Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Ini eh apa namanya? Benar sekali ya, mengikuti aturan dan melaksanakannya dengan baik. Tapi kalian pas ada COVID itu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, selanjutnya nomor 7. Saya Kak. Lah, Jika ada Siapa? masalah Galen. yang saya ikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya. Yuk, Galen, yuk. Tadi Ketika Bekasi, ada masalah sekarang di Galen dari organisasi mana? yang saya ikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya, maka saya B. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Oke, sip, benar sekali. Ini kamu ikut organisasi apa, Mas, di sekolahan? Kak Galen? Dewan Pramuka. Wah, Dewan Pramuka. Keren. Pramuka itu satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayak Kak Galen di mana ini? Di MTS 1 Kebumen. Oh, Kebumen, ye. Teman-temannya Naomi ya? Iya, Kak. Ya, Oke. Kak, teman saya itu, Kak. Itu kalian satu kelas? Beda kelas apa gimana?
Oh, beda kelas, Kak. Beda kelas. Ini Kelas Zoom-nya sebelah, kelas sebelah. sedang satu kelas atau beda kelas? Beda kelas sebelah. Oh, sebelah. Persis. Bergandengan. Oke, yang ke-8. Yuk, siapa? Saya Kak Atas nama? Farhan. Roni adalah ketika Yuk. rapat langsung dengan anggota tim bidang. Roni adalah anggota OSIS. Ketika rapat OSIS berlangsung dan anggota diminta menyampaikan ide, maka Roni berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui. Oke, kenapa nggak milih yang lainnya? Yang B, C, D? Karena yang paling benar A. Oke, sip sekali ya. Kalau yang lain lebih cenderung ke apa namanya empati yang rendah ya, tidak berminat. Terus ada yang introvert juga ya, akan menyampaikan ide kegiatan kalau diminta oleh ketua. Terus ada yang ragu, ragu itu termasuk apa tadi ya? Eh, Ragu untuk menyampaikan ide kegiatan karena takut nanti kecewa jika tidak diterima. Ya, adik-adik ya, udah pinter semua. Kemudian yang ke-9. Yuk, Saya kita Kak, tinggal 10 menit lagi. saya Kak, Eh, Siapa atas nama? Nina Gina. Oke, Gina dari mana? dari Al-Azhar 60 Pekalongan. Yuk, silakan. Saya mengajukan usulan kepada teman saya, namun saya merasa usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Oke, sip. Kenapa nggak milih yang lain? Karena kalau B, karena kalau B artinya dia pikirannya lebih terbuka. Ya, openness. Ya, kalau milih A, merasa sangat kecewa. Kalau ini juga kecewa ya, yang C, yang D, ini kayak terlalu memaksakan gitu ya. Yang paling Ya, benar, B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Oke, sip. Yang ke-10, nomor 10 siapa? Siapa yang membaca? Biar Saya Kak, biar saya. nggak ngantuk. Ya, atas nama Kita sama presentasi. Saya Izar Kak, Izar. Ezar dari? dari SMPT Asalam Boarding School Pekalongan. Wah, assalam. Oh, boleh kamu diizinkan ikut Zoom. Boleh Kak? Didampingi oleh apa bina asramanya, guru bina asrama. Iya, ini juga sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Oke. Yuk, Ezar. Nomor 10. Ketika sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba lampu mati dan LCD mati. Maka saya melanjutkan presentasi menggunakan alternatif alat-alat lain. Mm-mm. Kira-kira kalau di situasi itu kamu mau presentasi pakai apa? Mungkin kalau mati lampu dan LCD mati, mungkin saya akan lebih berbicara kepada teman-teman biar materinya itu lebih tersampaikan walaupun lampu lampu atau LCD mati. Presentasi ya. Ya, Bisa pakai papan tulis, ya, bisa metode ceramah ya, ngomong ya. tadi ya, presentasi. Oke, sip, Mas Ezar. Selanjutnya, 11. Saya Saya Kak, Kak, Wah, bareng siapa itu? Ya, Zulfa dulu. setelah selesai mengerjakan tugas dari guru, saya
D. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada keliruan. Ya, sip. Kak Zulfa dari mana? Dari MTS Sains Karimia Di mana itu? di Kebasen. Mana? Di Kebasen. Kotanya apa? Banyumas. Oh, Banyumas. Boarding ya? Mondok. Oh, Mondok ya. Ya, Mondok. Kak. Mondok sama dengan boarding ya. Oke, selanjutnya. Yang ke nomor 12. Ya, siapa? Saya Kak, saya. Fitzi ya, Fitzi ya. Iya, iya. Yuk, Fitzi. Ketika mengerjakan soal-soal yang sulit, saya C. Berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Oke, sip. Visi dari mana ini? Dari MTS Negeri 1 Kebumen. Wah, Kebumen. Kamu juga bareng sama teman-teman? Ya, Iya apa? Iya. Visi, terima kasih. iya. Benar ya jawabannya ya. Setelah apa ini? Oke. Ketika mengerjakan soal-soal yang sulit, saya berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahan sebisa saya. Jadi cari jawaban yang paling benar. Nomor 13. Yuk, 5 menit lagi. Jika dalam diskusi. 13. Saya, Kak, Ya, Sydney lagi. Ya, dari Kebumen. dari Brebes. Oh, Brebes. Ya, yang telur Nomor asin tiga. ya. Ya, nomor 3. Jika dalam diskusi kelompok ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok, maka saya pertimbangkan pendapat tersebut karena saya pertimbangkan pendapat atau opini yang berdiskusi dengan saya. Kalau Oke. opininya menurut saya baik ataupun lebih cenderung benar, maka saya akan mengikuti opini dari teman saya. Dan saya Mantap. jawabannya benar nggak sih, Kak? C. Ya, benar sekali. Ya, saya pertimbangkan pendapat tersebut. Jadi ketika ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, kita pertimbangkan nih pendapatnya benar apa enggak seperti itu, terus dimusyawarahkan bareng-bareng. Iya, betul. Oke, betul. 14. Terima kasih Kak Sydney. 14. Kita sampai berapa ini? 15 ya. Saya Kak. Yuk, Saswina lagi yang dari mana tadi ya? SMP IT Lukman Al-Hakim. Iya, Lukman Al-Hakim. Nomor 14. Saat sedang berjalan melewati kerumunan adik kelas yang sedang berkumpul, maka saya B. Meminta izin dan permisi dengan senyum. Iya, oke, benar sekali. Ya, jadi nggak usah malu-malu ya. Kalau orang yang punya kepribadian yang ekstrovert harus pede. Jadi bisa kasih say hello, hai atau salam seperti itu. Ya, Sahwina biasanya kayaknya Sahwina ini ya, apa tadi juga tentang kepribadian itu ya, ekstrovert gitu ya, sama Ya. introvert gitu. Oke, sip. Nomor 15. Yuk, Saya Kak. Saya terakhir Kak. mungkin ya ini 15. Farhan yang belum. Farhan belum kan? Sudah Kak tadi. Oh, sudah. Ya. Siapa yang belum? Saya deh Kak, saya Oh, Dava. Yuk, Dava dari mana? dari SMPI Teluk Mantan Laking Selawi. Oke.
Temannya Syahwina. Yuk. Ya. Nomor 15. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tugas mereka. Sikap saya, TK, menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Oke, sip, benar sekali jawabannya. D. Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Jadi seperti itu ya adik-adik ya gambaran dari soal-soal kepribadian. Nanti di soal SNBDP adik-adik juga akan mendapati soal-soal yang kurang lebih seperti ini. Tentang kepribadian, tentang karakteristik, tentang sifat, terus tadi Kak Nur juga menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian. Nah, itu kalian identifikasi maknanya, kalian hayati ini merupakan kepribadian yang seperti apa dan cari kepribadian yang lebih lebih baik, yang lebih tepat, yang lebih benar jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tinggal 1 menit sebelum Kak Nur tutup. Jika tidak, Kak Nur tutup ya. Sampai jumpa. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Terima bermanfaat ya. Adik-adik jangan lupa untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yang tengah aja. Kak. Makasih Kak Nur semuanya. Kasih Kak Nur. Kasih Kak Nur. Makasih Kak. Baik, langsung aja ini langsung ke sesi 2 bersama hostnya adalah Kak Wiko dan narasumbernya bersama Kakak Nur Aisyah Naba. Kami persilakan kepada Kak Wiko dan Kak Nur Aisyah Naba. Dipersilakan. Terima kasih. Izin live. Baik, terima kasih Kak Wan. Kak Naba sudah ada di Zoom?